wabarakatuh. Halo guys, welcome back di podcast Suara Pembangunan. Di episode ini kita akan bahas satu tema besar yang menyangkut hidup banyak masyarakat di desa, terutama korupsi dalam penggalangan dana di desa. Topik ini tuh sering terjadi, tapi jarang banget dibahas secara terbuka. Bersama saya, Novel Tanzil Zaidan Ulhad, NIM 195. Saya Dharma Dika juga dengan NIM 194. Dan saya Aldrin Deka, NIM 196. Hari ini kita akan menjawab 3 pertanyaan utama, tetapi secara kayak mendalam gitu. Kita akan bedah dari sisi fakta lapangan hingga solusi yang konkret. Yuk kita mulai. Baiklah. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Kenapa praktik korupsi atau penyelewengan dana baik dari swadaya warga maupun dana pemerintahan itu tuh kayak masih sering terjadi di desa, atau bahkan tuh bisa dianggap seperti hal biasa. Oke, baiklah. Itu pertanyaan sangat penting sekali. Iya, silahkan jawab. Iya, baiklah. Di sini soalnya itu di lapangan pekerjaan itu biasanya banyak sekali ditemui kasus yang seperti ini. Jadi dana itu dikumpulkan dari warga setiap tahunnya. Tapi entah katanya itu pembangunan untuk jembatan maupun jalan ataupun balai desa itu, tapi hasilnya itu minim sekali, dalam arti hasilnya itu kadang malah nggak kelihatan, jadi hilang gitu. Jadi atau bahkan sayangnya banyak warga yang tidak tahu mereka berhak menanyakan kejelasan dana itu apa tidak. Soalnya kan banyak warga yang nggak tahu gitu ya. Iya. Dan ada juga pun yang tahu tapi takut. Takut ini dalam arti biasanya dianggap melawan aparat, malah seperti itu. Jadi takut dikucilkan gitu dari masyarakat, dari warga gitu. Jadi akhirnya diam. Ini yang bikin praktik korupsi di desa itu terus berjalan. Kombinasi antara ketidakpastian, ketidaktahuan, dan rasa takut ini masih menjadi permasalahan di lingkungan masyarakat di desa. Jadi seperti itu. Oke, makasih ya untuk jawabannya Mas Dika. Silahkan untuk Mas Dika. Ya, baik. Kalau dari kacamata sistem dan ekonomi, akar masalahnya adalah minimnya transparansi dan akuntabilitas. Banyak desa yang belum mempunyai sistem laporan keuangan yang terbuka dan bisa diakses oleh publik. Nah, bahkan kalaupun ada papan informasi dana desa, seringkali itu hanya sebatas formalitas saja. Dan satu lagi, itu ada kurangnya kontrol dari atasan dan bawahan. Nah, pemerintah kabupaten kadang tidak melakukan audit serius. Sementara itu warga enggan untuk menuntut haknya. Nah, akibatnya ada celah yang dimanfaatkan oleh oknum. Oke, dari pertanyaan dari teman-teman, dari Mas Dika dan Mas Deka, aku tuh bisa menyimpulkan bahwa kayak korupsi ini tumbuh subur karena sistem pengawasan lemah, budaya diam, dan minimnya literasi anggaran di masyarakat. Kayak gitu? Iya, betul sekali ya. Nah, sekarang kita tuh masuk ke pertanyaan kedua ya. Apa sih dampak nyata dari korupsi penggalangan dana desa ini bagi pembangunan ekonomi dan kehidupan masyarakat sehari-hari itu? Wah, untuk dampaknya itu sangat besar sekali. Oh gitu, silahkan. Soalnya dari segi, misalnya saya kan sudah berkunjung ke desa gitu ya. Warga sudah mengumpulkan malahan. Warga sudah mengumpulkan dana swadaya untuk pembangunan infrastruktur jalan itu tadi, jalan antar desa itu tadi. Tapi sampai sekarang jalannya tetap berlubang dan sulit dilewati karena gimana ya? Kalau jalan berlubang itu kan beronjang-beronjang, kan aksesnya itu sulit. Jadi akibatnya itu anak-anak jadi susah ke sekolah karena jalan berlubang tadi. Dan hasil panen, ibarat ke sawah gitu apa ke kebun itu, hasil panen itu nggak bisa dipanen, nggak bisa dijual. Karena truk itu masuk ke desa itu nggak bisa, soalnya jalannya itu rusak parah. Jadi seperti itu. Dan ini bahkan ada ibu hamil yang sulit untuk ke puskesmas sampai segitunya. Jadi
ini bukan sekedar soal dana hilang, tapi soal akses kehidupan dasar yang terhambat karena pembangunan gagal. Jadi seperti itu. Posisinya itu ya. Iya. Terima kasih Mas Dika ya. Untuk Mas Dika silakan. Betul tadi yang dijawab dari Mas Dika tadi. Iya. Nah, kalau dari sisi ekonomi itu bisa, korupsi seperti ini bisa membuat rantai ekonomi menjadi macet, akses ke pasar bisa terganggu, biaya logistik meningkat, dan produktivitas bisa turun. Nah, petani itu juga bisa rugi, pedagang lokal kehilangan pelanggan, bahkan koperasi desa itu bisa saja mati karena tidak ada aktivitas. Nah, yang sering kali kita temui itu juga seperti jalan rusak itu bisa membuat ban Menjadi Oh pecah. iya. tuh Terus pelek bisa rusak. Iya, Nah, itu iya. kan bisa membuat mengeluarkan uang yang lumayan juga ya. Iya, Nah, betul itu. sekali. Benar-benar. Nah, lebih dari itu semua, kepercayaan masyarakat itu juga bisa hancur. Kalau sudah tidak percaya pada sistem, mereka jadi malas ikut bermusyawarah, malas terlibat, dan akhirnya desa jadi tidak beraturan. Nah, acak-acak. Catat ya. Oke, dari jawaban dari Mas Dika dan Mas Deka, aku dapat menyimpulkan bahwa kayak bukan hanya ekonomi yang terdampak, tapi juga semangat gotong royong dan percaya antar warga itu kerugian sosial yang nggak bisa dihitung dengan angka. Gitu ya. Iya, Iya. betul sekali. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Apa sih solusi yang konkret yang bisa dilakukan agar dana yang dikumpulkan baik dari pemerintahan maupun warga itu benar-benar bisa sampai dan bermanfaat? Aku sekarang pengen dengar dari pendapat dari Mas Deka, silahkan. Nah, kalau menurut saya ya, solusi yang paling awal itu adalah transparansi total. Iya. Nah, setiap pemasukan itu dan pengeluaran dana desa harus dilaporkan secara terbuka. Bisa lewat papan informasi, grup WhatsApp desa, atau forum pertemuan bulanan. Nah, dan laporan itu harus secara detail dan mudah dipahami oleh semua orang, dan bukan sekedar angka besar tanpa rincian. Nah, yang kedua itu bisa seperti digitalisasi sistem keuangan dan desa. Nah, sekarang kan sudah ada aplikasi pengelolaan dana desa, tapi perlu ada pelatihan agar aparat desa bisa menggunakan secara benar dan jujur, dan juga tidak bisa disalahgunakan. Oh gitu. Terima kasih untuk pendapatnya Mas Deka. Silahkan untuk Mas Dika. Oke, baiklah, dari saya itu juga percaya bahwa pemberdayaan warga adalah suatu kunci utama dari permasalahan ini. Kita butuh edukasi publik tentang laporan dan jalur pelaporan kalau terjadi penyelewengan ini. Banyak warga sebenarnya mau bertindak, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Tidak tahu harus mulai dari titik yang mana, soalnya kan banyak yang takut itu tadi. Dan tentu saja kita juga perlu pengetahuan penguatan lembaga pengawasan internal desa. Seperti BPD harus diberi pelatihan dan dijaga independensinya dari kepala desa. Jadi pemerintah desa itu harus ketat untuk pengawasannya. Jadi seperti itu. Oh gitu. Baik, dari pendapatan Mas Deka dan Mas Dika, aku bisa menyimpulkan bahwa harus ada sanksi nyata dan yang terbuka untuk pelaku korupsi. Ini tuh penting sebagai efek jera dan juga sebagai pembelajaran bagi desa-desa lain. Gitu. Oke, terima kasih untuk Mas Dika dan Mas Deka atas pembahasan kita hari ini. Kita belajar bahwa korupsi dana desa itu bukanlah isu-isu kecil atau bisa dianggap meremehkan. Ini soal masa depan masyarakat desa. Gitu. Nah, betul sekali. Jadi korupsi di desa itu memang sering banget banyak dianggap remeh. Ya, jadi masyarakat desa itu menganggap remeh, ibarat pemerintahnya itu menganggap remeh permasalahan ini. Tapi dampaknya dari permasalahan ini sangat besar sekali. Untuk pengaruhnya dampak itu untuk masyarakat desa itu sangat besar sekali. Jadi sudah gitu. Nah, jangan lupa perubahan itu bisa dimulai dari warga sendiri. Mengetahui haknya, berani bertanya, dan ikut serta terlibat dalam pengawasan tersebut. Oke, untuk kamu yang dengar episode ini,
Semoga bisa jadi pemicu semangat untuk peduli dan terlibat dalam pembangunan desa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sampai jumpa di episode selanjutnya Suara Pembangunan. Bye bye.